Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman kos yang ada di rumah. Kita ketemu dalam kosakata kita obrolin seputar Quran, Islam dan ceritanya. Apa kabarnya teman-teman kos? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa ya. Tapi kalau lagi ada yang sakit, semoga nonton video ini bisa jadi penyembuh, bisa jadi siraman rohani. Habis ini bisa langsung sehat lagi. Nah, sore hari ini, waduh, kayak dengerinnya sore ya teman-teman kos ya. Pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, pokoknya kita pasti situasi apapun. Iya, ditemenin sama Ustadz Munif dong. Cang, sudah ada di sini. Kayak nonton drama Korea, Cang gitu ya. Ya gimana ya Ustadz ya, saya masih kadang-kadang nonton drama Korea, nggak apa-apa ya buat hiburan ya. Oh nggak masalah. Nggak masalah. Aduh, Ustadz Munif apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum teman kos. Iya. Yang kalau panggilan spesialnya kosasih ya. Kosasih, teman kos terkasih. Baik, Baiklah. kita ngobrolin apa ini Mbak Dini hari ini? Ngobrolinnya nih Ustadz Munif kalau sama sekarang nih kan ya. Mungkin ya kita hidup itu tidak bisa terlepas dari orang-orang yang julita. Tahu nggak? Julita. Julita itu apa kepanjangannya? Julid Ustadz. Oh, julid. Julid aka nyinyir, aka ya banyak banget ya. Nyinyir di media sosial ataupun live gitu kan ya. Mungkin kamu juga sering menjumpai itu di teman kos kamu, tetangga kamu, atau siapapun itu. Bahkan ketika itu tuh kayaknya udah BFF nih, best friend forever gitu kan ya. Mereka tetap bisa julita loh pada kehidupan kita. Nah, kadang-kadang tuh gemes-gemes gimana gitu loh Ustadz. Kadang-kadang kita kan pengen menyikapinya kan cool gitu. Katanya kalau sama kamu tuh jahatin, jangan balas jahatin. Tapi yang namanya manusia itu kan ya normal, terus habis itu kita masih punya perasaan ya up and down itu kadang-kadang tuh kayak itu, rasanya tuh pengen banget balas betul, tau gak sih gitu. Nah, ini gimana sih Ustaz Munif? Kita akan menyikapi orang-orang julita ini ya. Oke, baik. Julita, ngomongnya harus julita. Julita ya. Jadi orang-orang julita atau orang-orang yang suka nyinyir gitu, teman-teman kau semua, itu pasti ditemukan di semua lini ya. Oh my goodness. Di keluarga besar, mesti ada 1-2 gitu kan. Nggak ketinggalan mesti ada. Di kampung, entah satu RT, entah satu RW, entah satu kecamatan, kelurahan, mesti ada. Pasti ada. Kemudian di teman-teman komunitas, kita punya organisasi apapun, baik itu organisasi yang politik gitu kan, ataupun yang sosial, keagamaan, kita temu juga orang-orang seperti itu. Begitupun di tempat kerja. Kita akan ketemu juga dengan orang-orang yang dia seakan-akan nggak punya perasaan. Kalau sudah ngomong, mohon maaf sekali, setajam silet. Kalau dia bicara itu betul-betul kayak palu gitu kan, jedier orang itu, dia kayak nggak punya rasa dan kayak nggak mikir. Mohon maaf ya, dalam bahasa Jawa namanya asal jeplak, kadang-kadang begitu. Sehingga dia membuat luka hati orang itu banyak sekali. Dan kemudian ternyata orang-orang seperti ini itu ada di semua lini. Ya, nah yang akan kita bahas adalah kenapa mereka ini ada, gitu kan? Sehingga kalau nanti sudah ketemu formulanya, itu agar kita tidak ikut ke sana atau yang sudah di sana itu bertobat. Iya, atau minimal kita punya imunitas bahwa kalau ada orang nyinyir. Dan pertama, orang nyinyir itu adalah orang yang punya sifat dasar, dia punya iri tingkat internasional. Tingkat bukan lokal lagi, internasional dia tingkatnya. Kan sebenarnya kan kalau julid nyinyir itu kan di KBBI nggak ada ya Ustaz? Iya. Ya, itu istilah dasarnya itu apa ya? Iri lebih ke bukan iri ya? Begini. Jadi nomor 1 itu namanya iri dulu Mbak. Iri itu adalah pokoknya aku nggak senang kalau kamu bahagia. Pokoknya aku senangnya kamu itu susah. Jadi ketika ada orang dapat berita bahagia, dia tuh kecewa berat. Dini dapat suami yang kaya, wah kecewa dia. Kok dapat kaya ya, harusnya yang miskin aja. Wah dia kecewa. Misalnya ada orang keterima CPNS, wah kok bisa keterima ya. Dia nggak bahagia. Pokoknya berita bahagia orang itu tidak membuat dia senang. Dia membuat dia kecewa. Itu sifat dasar iri dan itu ditemukan di semua kegiatan bisa. Nah, makanya di zaman Rasulullah Mbak, itu ada orang itu masuk surga itu hanya dengan hal yang sepele. Jadi pernah bercerita sahabat itu tiba-tiba Rasulullah itu nunjuk orang gitu kan. Lihat tuh, dia tanya gitu. Siapa ya Rasulullah? Itu surga itu, kata Rasulullah. Kalau yang bilang Rasulullah itu garansi, karena Rasulullah kan sudah dapat bocoran dari Allah Subhanahu wa taala itu kan. Sahabat dulu itu kalau tahu ditunjukin ada orang masuk surga, mereka kepo internasional tingkatnya, udah high level, langsung lah ngutus orang untuk ngecek amaliyahnya apa kok. Rasulullah sampai mengatakan dia dijamin masuk surga. Begitu nginep di rumahnya Mbak,
Hari pertama itu nginep, dia lihat kok nggak tahajud ya, aku tahajud. Ngorok aja deh sampai subuh ya. Hari kedua belum tahajud juga. Hari ketiga dia baru tahajud. Hari keempat dia baru sholat duha. Jadi ternyata dia tahajudnya itu nggak rutin, duhanya juga nggak rutin. Bahkan ngajinya dari 4 malam di sana itu dia baru ngaji sekali aja. Nah, habis itu nggak ngaji. Dia kegiatan sehari-harinya jualan roti gitu. Terus dia lihat sedekahnya itu nggak kelihatan. Terus kelihatannya wiridnya juga cepat sih, nggak lama amat. Kemudian doanya juga singkat. Terus apanya ya? Dia sampai bahasa kasarnya, mohon maaf ya, ini sama gue aja soleh gue, kan gitu. Amalnya banyak gue. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan dia yang masuk surga gitu kan? Udah dijamin gitu. Akhirnya di hari terakhir sebelum pamit, dia beranikan ditanya. Mohon maaf kisana itu bahasanya di sini ya. Kalau bahasa sana ya mohon maaf ya akhi, Rasulullah mengatakan engkau ini dijamin masuk surga. Nah, kenapa biasa seperti ini gitu kan? Langsung jawabannya alhamdulillah, amin amin ya Allah. Kalau yang berdoa Rasulullah semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat terharu gitu kan. Ditanya, "Lah terus amalmu ini apa?" "Menurutku kamu biasa-biasa aja." "Saya nggak tahu. Saya cuma ya seperti ini setiap harinya." Mesti kamu punya amal rahasia deh. Aku nggak yakin kamu. Enggak, ya ini aja. Aku nggak ada pencitraan kok. Kemarin aku nggak tahajud, kan capek betul gitu kan. Pokoknya debat panjang, Mbak. Sampai akhirnya coba diingat-ingat. Kamu mesti punya amal rahasia. Dia bingung gitu kan. Akhirnya dia bingung. Saya nggak tahu ya amal ini benar atau tidak. Tapi mohon maaf ini coba dikonfirmasi aja. Saya cuma begini. Dalam kehidupan saya dari dulu. Waktu saya masih muda sampai detik ini dan insya Allah saya pertahankan sampai meninggal dunia, kata beliau, saya tidak pernah punya rasa iri dengan siapapun. Waduh. Wah, terkejutlah itu. Maka ketika dikonfirmasi, betul, ya memang orang itu masuk surga karena gak punya rasa iri dengan siapapun. Dan ini susahnya luar biasa. Benar. Makanya balasannya surga. Nah, maka iri itu pun kita temukan pada saudara kita sendiri kok kadang-kadang. Loh, Habil dengan Qabil itu kan karena iri juga. Ya kan? Jadi iri itu sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan itu ke kakak adik aja kadang-kadang ada irinya. Nah, siapa yang bisa ikhlas dengan takdir Allah dan mengikhlaskan irinya itu? Dia nggak masuk ke level 2, Mbak. Namanya hasad. Nah, kalau udah hasad itu nyinyir nanti. Nah, dia kalau tadi iri itu adalah aku iri sama Dini, itu iri saya. Ya, aku diam aja. Tapi aku udah cerita sama Mas Andi, cerita sama Ella. Ini namanya aku hasad. Aku menghasut Mbak Ella dan Mas Andi untuk juga benci sama kamu. Nah, ini levelnya sudah nyinyir, dia sudah dengki kan. Nah, dengki yang tidak terobati ini sudah hasad. Ya, jadi kalau udah dia iri kemudian dengki, nanti muncul hasadnya itu menghasut orang lain. Kalau udah dengki itu udah apapun yang Dini lakukan salah, pokoknya salah. Mbok Dini mau datang membawakan kopi kayak, membawakan roti, membawakan koko pudingnya, nggak ngefek itu, nggak ngefek. Pokoknya malah dia bilangnya gini, ini ya untuk keluarga, nanti saya stokin sekalian 1 bulan. Dia bilangnya, kamu bilangnya terima kasih Mbak Dini gitu. Tapi ke orang lain, nih lihat nih, kita kan nggak tahu ya halal atau enggak ya, mungkin kurang ajar sekali kan, padahal ini jelas halal gitu kan. Nah, jadi orang nyinyir itu ternyata memang dia selalu saja hidupnya itu penuh dengan persoalan internal. Nah, ternyata dalam ilmu psikologi, kebetulan saya memang dari psikologi, itu sudah diriset bahwa orang-orang yang suka nyinyir di sosial media, orang-orang suka nyinyir di dunia nyata, tidak harus sosmed ya, kan dulu belum ada sosmed, adanya kan cuma omongan cetar gitu kan. Itu ternyata tidak akan lepas dari persoalan kehidupan masa lalunya. Maka kalau kamu menemukan orang kok galak pol, kok tegone pol, nggak punya perasaan, jangan Anda kecewa dulu. Dia pasti punya masa lalu yang kelam yang luar biasa. Makanya ada film namanya Joker. Nah, Joker itu sebetulnya itu dia bisa senyinyir itu sampai nyinyirnya dalam bentuk tindakan. Itu karena masa lalu yang sangat kelam dalam hidupnya. Kalau Joker mental illness ya? Iya, dia betul-betul ketika masa lalunya seperti itu dia membuat jadi hampir semua orang yang punya masa lalu buruk itu tampilan sekarangnya nggak bisa nipu. Ya, makanya ada tokoh di Mahabharata itu di pewayangan itu namanya Sengkuni, Pak. Sengkuni. Iya, kalau bicara Sengkuni ini adalah orang yang suka menghasut, seneng ada orang berperang,
bahagia kalau ada orang saling bunuh-membunuh, bahkan dia akan merasa bangga kalau sampai sebuah negara atau sebuah tempat, sebuah hal itu hancur berlebur-lebur gara-gara dia. Tapi dia nggak kelihatan perannya seakan-akan. Nah, makanya banyak orang bilang, oh ini kayak Sengkuni. Nah, Sengkuni itu jangan disalahkan dulu. Kalau kita bukan bermaksud. Nah, kenapa ada Sengkuni? Ini menarik. Mbak Dini. Jadi Sengkuni ini ada sejarahnya. Dulu namanya Sengkuni ini itu dalam kisah Mahabharata ya, oleh sutradaranya. Ini sekali lagi ini kisah ya. Ini bukan hadis ya. Jadi jangan ini bukan hadis, bukan ajaran Islam ya. Ini adalah kisah yang kalau kisah itu baik kita ambil hikmahnya, Mbak. Benar. Nah, Sengkuni ini dulu punya adik ya. Adiknya perempuan yang sangat cantik, kemudian dikawin paksa oleh Prabu Destrarastra atau siapa namanya saya lupa. Tapi ya itu namanya ya, Prabu Destrarastra itu. Nah, dipaksa kawin, nggak mau sebetulnya. Keluarga besarnya menolak semua. Akhirnya tetap karena dia berkuasa sebagai penguasa waktu itu, maka kemudian dia akhirnya ya mau nggak mau dia harus diambil gitu kan. Tapi kan keluarga besarnya termasuk Sengkuni ini nggak terima semua. Ditangkap sama rajanya, sama Prabu ini. Kemudian dimasukkan ke penjara, dibikin bagaimana agar tenang, dia bisa menikah dengan tenang, dibikin mati semua saudaranya ini. Cara bikin matinya adalah mereka selama di penjara dikasih makannya adalah beras 1 biji, 1 butir beras. Yang ditangkap 101 orang. Makanya dia pasti mati kalau hanya memakan 1 kan. Karena jatahnya setiap kali makan cuma 1. Makanya sekarang mereka berembuk 101 di penjara ini. Kita pasti mati ini. Nah sekarang siapa yang harus hidup? Nah, dalam rapat di penjara itu diputuskan Sengkuni harus hidup. Makanya berasnya 1 butir ini dikasihkan Sengkuni semua, menjadi Sengkuni memakan 101 beras, gitu kan. Akhirnya dia bisa hidup sendiri, yang lain mati semua. Bayangkan, dia di penjara melihat langsung kematian dari saudara-saudaranya. Betapa hatinya hancur lebur, nggak karu-karuan. Dendamnya itu loh. Nah, orang-orang nyinyir itu pasti punya masa lalunya, entah sama ibunya, bapaknya, temannya, kehidupannya, hartanya waktu kecil, kegiatannya waktu kecil, dia masih di hidupnya itu kayak nyinyir banget gitu ya sama keadaan. Nah, kemudian Sengkuni melihat keluarganya mati semua kan. Akhirnya setelah mati semua yang hidup kan tinggal Sengkuni. Nah, adiknya ini tadi ngomong sama suaminya, Mas, mbok itu kasihan, itu kakakku, tolong dong dikasih pengampunan. Ya udahlah. Tapi nanti dia harus kerja sama saya. Dia disuruh kerja di kerajaan. Nah, akhirnya suruh apa? Ngasuh anaknya ngasuh anaknya ini tadi, adiknya tadi. Nah, diasuh dengan seakan-akan kasih sayang luar biasa. Ternyata dia didoktrin tentang kejahatan, jadi hampir sikapnya itu adalah semua instalan dari Sengkuni. Sehingga ketika dia berkuasa, kekuasaannya itu membuat hancur lebur nggak karu-karuan. Nah, ternyata di balik sikap Sengkuni seperti itu ada kezoliman yang luar biasa yang dia terima waktu itu. Nah, makanya kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat orang yang sedang nyinyir dengan kita, kita sedikit mohon maaf, maklumlah. Kita doa pada Allah, ikhlaskan, maklumlah, dia mesti ada sesuatu. Entah dengan suaminya di rumah, entah dengan istrinya di rumah, entah dengan mertuanya di rumah, entah dengan tetangganya di rumah, atau dulu pernah punya masa lalu yang luar biasa. Itu nggak bisa ditipu, Mbak. Nggak percaya di kantor deh, ada orang kok ngomongnya keras sekali, bahasa Jawanya misuh-misuh, nggak karu-karuan. Padahal cah wedok loh, padahal cah lanang kok seperti itu, kok begini. Jangan salahkan dulu, coba kamu survei ke rumahnya. Caranya kanan kirinya, track masa lalunya. Kalau istilahnya di polisi namanya profiling. Di profiling dari kecil kayak apa? Ketahuan nanti, Mbak. Oh, pantes. Dulu waktu SMP begini, dulu waktu SMA begini, dulu waktu kecil begini. Ini ketahuan nanti. Ada yang miss ya. Ada yang miss. Jadi kalau istilahnya itu ada proses yang tidak tercerna dengan baik sehingga itu membuat bibit. Nah, bagi teman-teman yang saat ini punya sifat suka nyinyir, ini peringatan. Bukan dari saya, tetapi dari guru-guru saya, ulama-ulama senior saya, ustadz-ustadz senior saya mengajari pada saya bahwa Munif hati-hati, jangan ceramahmu membuat sakit hati orang lain. Karena kalau membuat sakit hati orang lain, perkataanmu itu tanpa konten agama, artinya memang dia berniat untuk menjatuhkan orang. Hati-hati loh, sakit hati itu harus engkau minta maaf sebelum dia meninggal. Jadi ada dosa yang susah diampuni. Kalau dosa lain insya Allah selain syirik
bisa diampuni. Nek syirik kan memang agak susah diampuni, dia harus pakai proposal khusus sama Allah dan itu haknya Allah. Benar. Tapi kalau zina itu ada cara pengampunannya. Kemudian dosa-dosa yang lain termasuk minuman keras itu ada cara pengampunannya. Termasuk mencuri ada pengampunannya. Tapi termasuk syirik, julita. Nah, dosa yang susah diampuni itu ada. Yaitu adalah dosa pada orang yang orang itu telanjur meninggal sebelum kita minta maaf. Nah, bagi yang suka nyinyir, hati-hati omongan Anda itu kemudian membuat sakit hati orang, orangnya keburu mati. Anda belum minta maaf, ditagih nanti di akhirat. Berat kan? Nah, makanya mulai hari ini, ayo dong. Kalau ngomong dipikir dulu ya. Nah, tapi lebih dari itu jangan hanya dipikir. Kita harus berani tobat nasuha. Karena melihat ke dalam itu hanya bisa dengan istighfar, dengan tobat nasuha, sehingga memaafkan masa lalunya. Oh ya udahlah, kalau dulu memang suamiku begini, mungkin ada masalah dengan suaminya. Oh udahlah, dulu orang tua aku nggak pernah mikir aku, nggak pernah ngurus ya aku, ya sudahlah. Semuanya apapun itu, alhamdulillah aku sampai besar seperti ini bisa hidup, itu pertolongan dari Allah. Akhirnya apa? Dia memaafkan. Ketika dia memaafkan dirinya sendiri, itu tidak ada bisa kecuali dengan tobat nasuha, Mbak. Itu insya Allah nanti pelan-pelan nyinyirnya hilang. Nggak usah jauh-jauh deh. Ada orang itu kan dia tertekan dari dulu, dibully sama teman-temannya gitu kan. Nggak pernah dia bisa hidup dengan bahagia, dengan tenang gitu kan. Nah sekarang dia gantian membalas dendam gitu kan. Nah caranya yang terbaik adalah dia mengikhlaskan masa lalunya. Dengan tobat nasuha, memperbanyak sholat, zikir, wirid, ngaji, puasa, kemudian hadir di majelis taklim dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia bisa mupus, akhirnya menghilang semua masa lalunya sehingga dia berganti dengan kepribadian yang berbeda. Nah, itu bisa, Mbak, tapi harus dengan ritual. Nah, Allah memberikan sebuah contoh melalui peristiwa namanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini dicontohkan Allah melalui contoh yang sangat ekstrim, yaitu dengan ulat yang dia kemudian berpuasa menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu kan, yang bentuknya buruk menjadi bentuknya baik. Itu Allah berikan perumpamaan seperti itu. Nah kita sebetulnya bisa jadi kita itu menjijikkan bagi orang lain. Omongan kita membuat orang takut. Kita keluar rumah lihat kita pada pergi semua. Ada kan orang kalau ada di kantor begitu itu nggak datang, ini kemana Mbak Dini? Izin nih nggak masuk, alhamdulillah. Ada gitu kan. Tapi ada yang, oh kenapa Dini nggak masuk? Coba dicek, kelihatannya mana sehat-sehat aja sih. Itu karena menjadi orang yang dirindukan. Tapi ada loh orang itu nggak dirindukan di mana-mana. Nah, ketika dia mau berubah bentuk, berpuasa. Berpuasa itu artinya tidak hanya puasa sunah Senin Kemis atau puasa Daud, Mbak. Berpuasa itu mulai berpuasa tidak ngomong jika tidak perlu, tidak ngomong yang nyinyir, tidak bersikap yang tidak baik. Itu kan puasa. Benar. Nanti dia bisa buka puasa berubah menjadi kepribadian yang berbeda. Nah, jadi hati-hati dengan yang suka nyinyir. Efeknya itu bukan apa-apa. Efeknya kamu nggak bisa masuk surga, susah. Tuh. Karena banyak orang yang disakit hatiin dan Anda tidak mengkonfirmasi minta maaf dan keburu nggak ketemu. Kadang-kadang juga karena udah terlalu terbiasa nyinyir, maksudnya kayak nulis aja tuh kayak udah kayak template gitu loh. Iya, udah biasa. Dan dia nggak ngerasa kalau itu nyinyirin orang. Ya contoh ya, misalnya ada orang komen, komen itu kelihatan kan orang yang punya masa lalu kelam sama enggak. Misalnya di sebuah grup keluarga gitu kan. Ada orang, ini tasnya siapa ya? Apa nggak usah gitu misalnya. Tadi kok ada mobilnya kok nggak komplit ya? Ada yang ketinggalan boh ya? Nah kalau orang yang normal kan, iya siapa ya? Coba dicek. Ayo siapa? Absen dulu. Siapa tahu nanti ada yang ketinggalan. Nanti kita urus deh gitu. Orang yang nyinyir nggak gitu. Nah loh. Jadi kata-katanya itu udah mesti kata-kata nggak enak. Langsung ya keluar ya. Iya itu. Jadi Mbak Dini, jadi nyinyir ini sekali lagi tidak lepas dari masa lalu ya. Artinya Anda bisa cross check omongan ini karena ini riset ya. Jadi karena begini Mbak, mulut manusia, mohon maaf ya, dia itu mengeluarkan sesuatu itu dari input yang masuk. Berarti ketika mulutnya mengeluarkan hal yang tidak baik, inputnya nggak baik. Udah otomatis istilahnya Agim itu adalah bahwa teko tidak pernah mengeluarkan isi selain isi teko. Kalau tekonya isi kopi, keluarnya pasti kopi. Nggak mungkin isinya kopi, keluarnya teh. Apalagi keluarnya susu, itu impossible. Ya kan? Nah maka mulai hari ini, ayo dong ketik yang baik-baik dalam diri kita. Ya, kita input yang baik-baik ya. Sehingga nanti begitu keluar otomatis, dan itu nggak bisa ditipu kok Mbak. Misalnya kan,
Nggak usah jauh-jauh lah, kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari, ada orang tiba-tiba, mohon maaf sekali, parkir di depan rumah kita tanpa permisi. Sebetulnya dia itu tidak berniat parkir lama, dia hanya sebentar aja dan kelihatannya rumah kita tuh memang tertutup dengan sangat rapat, nggak ada orangnya. Nggak ada tanda larangan parkir juga. Kita mau ngeluarin mobil kita. Kalau kita orang yang memang punya hati yang isinya bukan hitam, bukan kopi, tapi isinya memang susu yang putih yang baik, itu kita nggak marah dulu, cari tahu ini mobil ada orangnya nggak. Dibuka pintu, misalnya ada orang, atau kalau nggak ada ya dia kanan kiri. Oh, kelihatannya ada rumah yang buka, mungkin sana. Dia datang, assalamualaikum, salam je, nyon sewu. Itu mobilnya dari, oh iya saya Pak, ngapunten saya mau keluar. Oh iya Pak, enak kan? Ya, enak. Betul nggak? Ini karena memang itu nggak bisa ditipu. Tapi ada orang itu tahu ada mobil baru berhenti sebentar aja, padahal dia betul-betul masih ditumpangin. Itu sudah hei, ini siapa lagi? Tahu nggak? Padahal itu dia baru aja drop orang mau pergi. Misalnya dia ojek online gitu kan. Masya Allah, ternyata itu nggak bisa ditipu. Ya, jadi bener. gitu. Berarti teman-teman koas yang ada di rumah yang dengerin kosakata juga mungkin kita perlu latihan ya Ustadz. Betul. Karena saya sendiri juga kesentil gitu kan. Kadang-kadang tuh udah berburuk sangka dulu kayak seudon ini gimana sih kok kayak gini gitu ya. Pikiran pertama yang keluar tuh adalah pikiran yang buruk dulu, yang negatif dulu. Tapi sebenarnya bisa dilatih ya Ustadz. Bisa. Kayak semua ya tadi ngerem aja dulu. Oh, yang prasangkanya yang baik-baik. Saya ada solusi untuk teman kos. Untuk melunakkan hati itu adalah banyaklah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita itu bacaan Qurannya itu bagus, bukan maksudnya bacaannya harus kayak qori yang tingkat itu, enggak, maksudnya rutin membaca Quran dengan menikmatinya, kemudian wirid dan dzikir itu menjadi masuk ke sumsum saraf-saraf kita tanpa sengaja itu masuk. Karena apa? Kita lihat orang wirid itu kan, kelihatannya cuma baca astagfirullahaladzim, kan gitu. Ya, kelihatannya cuma gitu kan. Tapi dengan rutin, akhirnya dia pelan, bacanya nggak astagfirullahaladzim, Allah. Terus dihayati. Akhirnya apa? Itu masuk ke sendi-sendi tanpa bisa dianalisa dengan ilmiah. Tetapi secara kondisi empiris dia masuk, pasti masuk. Makanya saya menyarankan bagi orang yang suka negative thinking, suka, mohon maaf ya, kata-kata kotor, itu perbanyak istighfar, baca wirid dzikir komplit. Syukur Anda mau ikut majelis dzikir ya silahkan. Kemudian jangan lupa baca Quran itu. Karena Quran itu ternyata dia seperti setum, Mbak. Dia menyetum beberapa yang masih keras-keras itu, dia setum biar menjadi lunak gitu ya. Makanya insya Allah orang-orang yang baca Qurannya rutin, ya, apalagi sampai khatam terus, mulai lagi gitu kan, itu insya Allah dia itu menjadi orang yang sareh, Mbak. Sareh itu begitu ada sesuatu yang dalam tanda petik mendolimi kita, dia nggak langsung reaktif, Mbak. Saya karepe apa sih? Oh gini. Nah, dia mencoba mencari solusi yang terbaik dulu. Walaupun ketika dia harus berkasus kemudian naik ke secara hukum, dia juga ready, nggak ada masalah. Cuma dia selalu menggunakan teori fungsional. Masih ingat dulu di pelajaran sosiologi ketika kita SMA ada dua jenis orang, pasti dia menggunakan teori konflik atau teori fungsional. Kalau teori fungsional berarti musuh itu diajak bicara bagaimana berbagi fungsi. Tapi kalau teori konflik itu mau musuh atau kawan itu pokoknya konflik dulu, kritik dulu, urusan belakangan. Nah kan ada orang yang modelnya ngeritik sih. Rasa seneng sik, rasa setuju sik, ra trimo sik, engko baru carry itu ada. Nah, gitu. Baik, kalau begitu. Jadi gitu ya teman-teman kos. Kalau aku tadi sih yang aku tanggap gitu biar kita bisa glow up kalau anak zaman sekarang ya kan, dari yang buruk rupa terus menjadi lebih baik gitu kan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan gitu biar kita kan nggak jadi orang-orang jurita lagi, biar nggak menimbun dosa ya kan Ustaz. Dan begini, saya juga memberikan motivasi untuk semuanya. Tidak semua yang Anda lihat di depan, mohon maaf ya, mata panjenengan semua itu bahagianya seperti yang Anda duga. Ekspektasinya itu nggak harus seperti itu, nggak mesti seperti itu. Benar. Ya contoh ya, saya berkali-kali saya mendapati, menurut saya dia adalah orang paling bahagia. Ternyata begitu saya masuk di dalam kehidupannya dia, bukan masuk menjadi bagian istri atau suaminya ya, maksudnya saya terlibat aktif
sampai dipercaya di level dalam lingkungan internalnya. Oh ternyata mereka juga ada kerapuan-kerapuan tertentu. Walaupun saya tidak akan ceritakan ke orang lain. Kenapa? Cukup menjadi kaca benggala saya. Oh ternyata hidup itu tidak seindah yang kita pandang saja. Maka jangan kamu kira kalau kamu lihat temanmu yang kelihatannya bahagia, dia belum tentu sebahagia kamu. Cuma dia bisa menyembunyikan kesusahannya. Dia bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dia hanya pasrah pada Allah Ta'ala sehingga hidupnya kelihatan betul-betul enjoy. Nah, jadi sebetulnya itu sama-sama nahan kok sama kita. Cuma bedanya kita nggak tahan, akhirnya ngomong kemana-mana, nyinyir kemana-mana, dia bisa tahan. Gitu. Bahasanya zaman sekarang tuh wang sinawang. Betul. Ya, Ustaz. Moga-moga ini bisa jadi refleksi yang baik untuk kita nih teman-teman kos, terutama untuk diri juga nih kayak ya apa namanya cukup tamparan keras gitu kan ya untuk diri kita untuk bisa jadi manusia yang lebih baik lagi, nggak menimbun dosa gitu kan ya. Adalah dengan mengurangi julita itu tadi kan Cah Muda. Julitanya sekarang nggak cuma pakai mulut tapi pakai jari jempol juga Ustaz. Dan itu lebih bahaya. Ditahan, makanya ditahan ya. Baiklah kalau begitu. Itu bahasan kita nih teman-teman kos ya. Jangan lupa nanti kalau sama ada masukan apa mungkin ya bahasan apa yang pengen dibahas sama Ustadz Munif di Kosakata bisa banget kamu komen. Jangan lupa like and subscribe. Kita ketemu lagi di Kosakata berikutnya. Pastinya kita obrolin seputar Quran, Islam dan ceritanya. Maksudnya sama Ustadz Munif, nanti sama Dini, ada Awan dan juga ada Ella Arlika. Kalau gitu kita ketemu lagi. Kita undur diri dulu ya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.